Piye kabari? Ape, saya. Apik. Kados pun dikabari pun. Apik. Oke, ketemu lagi di channelnya kita. Dan kali ini kita tuh pengen ngobrol tentang apa ya? Tentang Ratu Inggris ya, Ratu Elizabeth. Emang kenapa ngomongin dia? Aku baca di internet dia meninggal dan biasanya kita udah di mode otomatis, kadang-kadang kita udah terbiasa dengar dia ratu, dia raja. Kita nggak pikir tentang itu udah kita udah terbiasa dengar itu, kita udah terima itu ya. Iya. Emang kamu sedih Ratu Inggris meninggal? Aku nggak terlalu suka raja ratu, soalnya aku tahu dari dulu ya yang raja Belanda dia cuma kayak dari penjajahan Belanda dulu yang company sama itu. Terus aku udah nggak terlalu, tapi aku nggak tahu sejarahnya Inggris kalau dia dulu menjajah banyak orang. Dia kan menjajah banyak negara. Terus aku ya udah terima dia Ratu Inggris, ada banyak orang yang cinta dia gitu. Tapi pas aku lihat postnya cucunya Muhammad Hatta, Gustika Hatta, terus dia bilang hari ini aku pikir sama semua korban penjajahan Inggris. Terus aku pikir ya benar. Ya aku juga. Kenapa seluruh dunia harus sedih kalau dia enggak keturunan, kalau memang dia kaya karena menjajah. Gara-gara penjajah banyak negara. Aku dapat baca mahkotanya itu loh. Crown ya. Itu kan ada permatanya, ada berliannya. 1 triliun. Katanya itu, ya aku lupa sih nonton di video apa itu ya. Katanya itu hasil curian atau hasil jajahan, satu dari Afrika, satu dari India. Yang dari India itu dicuri. Ya mungkin. Atau melalui penjajahan atau gimana, nggak ngerti. Salah satu permatanya itu atau berliannya itu nilainya 1 triliun. 1 triliun. Nah terus kok bangga pamerin sesuatu yang hasil dari kejahatan? Ya benar. Jadi itu pertanyaan ini cuma kenapa kamu nggak sedih gitu, tapi tentang pikir kenapa seluruh dunia sedih sampai banyak orang di Indonesia post Queen gitu. Termasuk presiden kita sebelumnya Bapak SBY. Dia nge-tweet mengucapkan turut berduka cita untuk Ratu Elizabeth. Kalau kamu meninggal nanti dunia begitu juga nggak? Ya nggak ada yang peduli kalau kita tetanggaku di Denpasar atau nggak ada yang peduli. Terus kenapa? Tapi yang jadi masalah tuh begini ya, kenapa setiap pemimpin atau tokoh dari negara besar, negara adidaya, ya contoh kayak Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, ya kita bisa bilang Australia, terus Israel mungkin, ketika ada salah satu tokoh dari negara mereka yang meninggal ataupun terjadi apa, semua dunia langsung bergerak untuk berbela-sungkawa. Contoh simple, waktu perang Rusia dan Ukraine, semua dunia langsung bilang bela Ukraine. Tapi kenapa kok ketika itu terjadi sama negara-negara kecil ataupun negara-negara Asia, contoh kayak ya di Indonesia ataupun di Israel, di Palestina, kenapa nggak ada yang sedih? Kita bisa bilang kita bisa bilang beberapa hal, tapi kita bisa bilang nggak ada yang peduli sama dunia ketiga, third world, dunia ketiga ya. Jadi lagu Michael Jackson dulu, They Don't Care About Us, itu tentang itu yang kemiskinan di negara kayak Brasil atau di Asia. Mereka udah baik, mereka udah curi semuanya dari negara miskin. Mereka baik, kenapa mereka harus mengeluh? Soalnya mereka udah baik, mereka nggak usah peduli sama Afrika sama Indonesia lagi. Soalnya mereka udah ambil semua kekayaan, mereka punya 1 triliun, 1 miliar.
mereka udah baik Ya. sama Contoh lagi kayak begini ya. Kalau kita ngomongin masalah kemanusiaan ya, atau humanity itu ya. Indonesia, khususnya Indonesia sekarang, tahu Freeport kan? Iya. Udah berapa puluh tahun itu Freeport menjajah Papua. Iya. Kemiskinan di sana kayak apa? Miskin banget ya. Ya. Terus kita bisa bilang, kenapa nggak ada negara-negara besar yang memberitakan tentang kesusahan orang Papua itu? ya, ya, yang aku bilang kayak Yemen juga, Yemen miskin banget, banyak orang mati, tapi ya memang kita nggak peduli sama dunia ketiga. Nggak cuma itu, tapi kita juga dicuci otak, yang kita harus percaya semuanya dari dunia barat, kayak election di Amerika, pilihan apa namanya, pemilu. Ya, kita harus peduli kalau Trump atau Biden. Kita dicuci otak sama dunia barat juga, biar kita percaya semuanya dari sana, dan kita harus menghormatin semuanya. Aku lupa itu siapa ya yang leader di Afrika yang terkenal itu, yang sudah meninggal, yang orang laki kulit hitam otomatis. Mandela. Nelson Mandela. Ya. Aku pernah ngeliat potongan video kayak begini. Ya. Pada saat waktu itu Nelson Mandela ada kayak di forum gitu. Ya. Terus ada wartawan, ya apa itu dari Amerika, dari mana aku lupa. Dia nanya mengenai sistem kepemimpinannya dia. Kenapa dia kok berteman sama penjahat-penjahat dunia. Itu pertanyaan dari wartawannya kalau nggak salah kayak gitu. Terus Nelson Mandela menjawab simple. Kesalahan dunia barat, ya kayak Amerika dan sekutu kayak gitu. Dia berpikir bahwa musuh mereka harus jadi musuh kita juga. Jadi kita itu sebetulnya disetir ya. Kayak dikontrol untuk setuju apa yang barat beritakan. Benar. Ya kayak contoh kayak gitu. Kayak kita tinggal di Goa, tapi di Goa ada wayang. Ya. Itu cerita dari Plato dari dulu. Ya. Kita cuma lihat itu dari lahir sampai tua. Kita cuma lihat wayang itu dan kita pikir itu benar. Terus kalau ada bilang, kita pikir mereka pahlawan, tapi yang mereka masuk ke Irak, ke Afghanistan itu salah. Inggris juga. Ya. Itu banyak anak, banyak perempuan, banyak orang mati pas itu gara-gara Inggris juga. Gitu bisa, mungkin kita bisa bilang gak cuma Amerika tapi juga Inggris yang juga masuk di sana, ya memang menjajah negara pas itu ya. Tapi Chris, aku sama mau nanya karena tadi karena kamu ngomongin Amerika itu tadi ya. Aku pernah ngobrol sama warga negara Amerika. Ya, kamu kenal Alejandro. Ya, tapi teman-teman kan nggak tahu kan. Jadi saya pernah ngobrol sama orang Amerika yang ya warga negara Amerika yang tinggal di sana, besar di sana. Sebetulnya banyak warga negara Amerika itu tidak tahu kenyataan tentang negaranya dia. Karena mereka tidak bisa mendapatkan akses berita yang asli. Apa itu benar, Chris? Aku punya teman dari Amerika, tapi ini lebih aku bisa bilang dari ceritaku. Dari Belanda, tapi juga dari teman Inggris. Kita nggak belajar tentang penjajahan Belanda. Kita cuma belajar dulu ada perusahaan company, terus mereka bertarung di Indonesia, VOC, terus tiba-tiba ada banyak uang. Kalau di Inggris juga kita nggak terlalu belajar tentang dulu mereka menjajah Irlanda, India, banyak orang mati. Kita nggak belajar itu. Terus dan mungkin bener nggak sih mereka susah mendapatkan akses itu? Kalau contoh kayak gini katanya. Kalau di Indonesia, meskipun negara kita ini di Indonesia ini masih dibilang belum teknologi ataupun ya belum setara dengan negara-negara besar, tapi kita bisa mengakses berita dari mana aja. Contoh, kita pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya antara Amerika dan Irak misalnya gitu. Kita bisa dapetin berita aslinya. Bisa. Tapi
waktu aku ngobrol sama orang Amerika ini, dia Iya. bilang di negaranya nggak ada satupun berita di TV Iya. yang memberitahukan kejadian apa sebenarnya di Irak itu. Iya, susah. Yang ada Julian Assange, tahu? Siapa tuh? Itu namanya whistleblower, nama hacker Ah, yang bisa dapat kayak file file-file. kayak rahasia, Iya, iya. terus dia bagiin sama seluruh dunia. Sekarang dia dia di penjara, Oh, ketangkep. ditangkap. Mereka bilang dia memperkosa orang, tapi itu pasti bohong. Mereka memang mau tangkap dia, terus dia di kedutaan Ekuador kayaknya di Inggris, biar Amerika nggak bisa ambil dia. Ya, Terus setelah itu dia udah 10 tahun di sana, dia Amerika itu kirim dia ke Amerika. sebetulnya Amerika tuh licik banget ya. Ya, Menurutmu kuat. gimana? Kuat. Bisa lihat ya, mereka Ya, memang ada kita- power. Kita kembali lagi dah ngomongin. Contoh kayak meninggalnya Ratu Elizabeth ini ya. Iya. Di waktu bersamaan banyak dunia berduka. Iya. Orang-orang dunia berduka. Iya. Di waktu bersamaan ada yang merayakan kematiannya. Ada, ya. Contohnya Irlandia. Iya. Irlandia ya? Irlandia. Ya, dia merayakan kematiannya Ratu Elizabeth. Yang penting penting buat penonton, mungkin ada banyak yang nggak terlalu tahu map Eropa. Kalau England itu pulau ya, dan Irlandia itu di samping. Memang orangnya kayak sama, itu kayak Malaysia sama Sama Indonesia, Indonesia ya. gitu. Memang di samping. Jadi yang kita bingung di sini itu kenapa ketika hal-hal besar ini terjadi kita kayak harus ya Iya. sedih gitu loh. Iya, benar. Ya contoh gini aja deh. Sekarang di Indonesia lagi viral masalah Sambo. Oh iya. Kamu tahu Sambo? Ya, Sambo. bukan samba, itu dari Brasil. Iya, iya. Pada saat semua lagi fokus sama Sambo, Iya. semua berita kita punya banyak channel TV ya Iya. di Indonesia yang ngomongin tentang Verdi Sambo. Iya. Setiap hari ngomongin Verdi Sambo, Iya. Verdi Sambo. Sekarang dialihkan sama permasalahan hacker Bjorka. Hmm. Kamu pasti dengar juga Bjorka kan? Belum. Belum. Aku juga Jadi- kadang-kadang terlalu. Jadi Ya. jadi ada hacker Ya. ya nggak tahu aslinya dari mana. Iya. Namanya dia itu Bjorka, Iya. nama samaran Iya. otomatis. Dia ngeklaim berhasil ngehack data-data para menteri dan presiden, Ah ya, ya. termasuk Bapak Menteri segalanya itu Ya. yang mengatur semua tentang corona. Ya. Nggak usah disebut namanya ya. Ya. Pokoknya intinya dia membongkar data pribadi para menteri Oh, Indonesia. di Indonesia. Oh ya. Kayak Menteri Kominfo, Ya. Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Iya. Bapak Presiden katanya. Terus yang jadi masalah itu kalau memang dia beneran hacker, Ya. ngapain dia ngebongkar data-data pribadi yang nggak terlalu penting? Ya. Kenapa dia nggak publish hack data-data? Ya namanya hacker kan pasti pintar ya. Ya. Kenapa kok dia nggak nyari data-data yang tersimpan tentang Munir contohnya, Ya. Ya. tentang PKI, Ya. tentang koruptor? Ya. Kenapa dia nggak hack itu dan publish? Ya. Contoh gini, hacker yang hebat dia pasti kan bisa meretas atau ngehack tempat-tempat vital kan. Ya, tergantung. Ya. Ya kalau memang dia klaim dia hacker hebat, Ya. ngapain cuman ngehack, cuman nyebarin nomor KTP, nama ibu, Iya. alamat rumah, ngapain? Ya, nggak masuk akal ya. Iya, aku mikirnya sekarang malah Bjorka ini bagian dari pemerintah Mungkin. untuk nutupin isunya Sambo. Hmm.
Sebenarnya nggak bagus ya kalau semua orang ada sesuatu jelek. Soalnya kayak gini, ya nama polisinya mungkin ada sesuatu negatif ya, Iya. tentang nama polisinya. Kayak aku bilang sama kamu tentang temanku, orang yang aku kenal di Brasil yang dibunuh Sama sama polisi itu ya. polisi, tapi pas itu polisinya nggak kerja. Terus banyak orang ya ya bilang nggak kotor gitu, tapi ya itu satu orang. Iya. Terus aku paham kayak ya ada banyak orang yang langsung bilang semua polisi kotor gitu, tapi Di Indonesia Ya. wajar masyarakat kurang percaya sama polisi ya. ya Contoh kayak kasusnya Sambo. ya Ini terorganisir loh. ya Karena banyak jenderal yang terlibat. ya Itu dah aku yang jadi nggak sukanya itu. Sekarang pola pikir masyarakat itu disetir media. ya Jadi media itu bisa mengarahkan orang-orangnya ataupun mengarahkan masyarakat ya menjadi yang mereka mau. ya dan gara-gara itu kita harus selalu ragu semuanya. Kita dengar sesuatu harus Iya, ya contoh kayak Ya. sekarang. Ya, aku nggak bisa bilang hacker Bjorka itu dari pemerintah. ya, Ya, ini cuman kayak pendapatku kayak gitu loh. Tapi kayak tapi nggak masuk akal. Ngapain Iya. hacker kelas dunia ya cuman ngehack data KTP? Ngapain? ya mungkin Oke, biar kayak oke, ya. bisa. Mungkin sebagian orang bilang data KTP atau data kartu keluarga itu nggak penting, tapi di satu sisi penting juga. Contoh karena sebentar lagi pemilu ya kan bisa digunakan itu kan Iya. untuk kecurangan-kecurangan atau apa. Tapi maksudnya kalau memang hacker kelas dunia ya udah sabotase ataupun hack data-data yang bener-bener rahasia gitu loh. Iya. Contoh kayak yang kayak tadi aku mungkin bilang. dia nggak mau, mungkin dia cuma mau kayak warning Ya, kayak ya contoh kayak gini lah. Aku punya KTP. ya Itu KTP ku disebar di seluruh dunia, aku nggak peduli. ya benar ya ya Oke, misalnya gini lah. Oke, karena aku orang biasa. Misalnya presiden, ya namanya, nama ibunya, nama ininya, nama alamatnya. ya Di waktu bersamaan penting, tapi di satu sisi juga nggak penting. ya Semua orang udah tahu dia tinggal di mana. ya Semua orang udah tahu siapa ibunya. ya Semua orang udah tahu siapa istri dan anaknya. Apa bahayanya? ya Dia dijaga sama polisi militer, pas pampres. ya Indonesia juga nggak punya musuh yang serius. ya Ya mungkin kalau kayak presiden Amerika bahaya, presiden Rusia mungkin bahaya. Tapi kan Iya. Indonesia nggak punya musuh. ya Siapa yang mau perang sama Indonesia? ya itu semuanya uang. Ada orang ya, sekarang musuhnya di dunia itu yang terlalu rakus, yang terlalu mau banyak uang, dan itu nggak. Dulu kita perang selalu sama orang di luar negeri, sekarang perang itu yang sama yang mau banyak uang, dan Ya. kita nggak bisa percaya siapapun. Soalnya selalu mungkin ada orang rakus yang 1 billion gak cukup, mau 2 billion. Udah itu sekarang anehnya lagi. Iya. Kenapa ketika kita menjadi orang yang berbeda, Iya. itu langsung dijudge jahat, Iya. dijudge jelek. Iya. Contoh Jering SID tahu kan? Iya. Drummer SID. Mhm. Dia kan membela rakyat kecil di Bali. Iya. Tapi nggak semua orang setuju dengan caranya. Ya, aku pikir kita selalu harus kasih kebebasan ke orang, bilang apa-apa kalau dia nggak menghina orang atau kalau nggak menciptakan rasa benci. Kalau dia cuman ya bilang pendapatnya. Kalau Iya. kita cuma bilang pendapat, kita nggak bisa ke penjara. Kita harus Justru yang seharusnya berbahaya itu para politisi. ya. Itu yang berbahaya, bukan masyarakat kecil kayak kita. Iya. Politisi yang berbahaya. Yang ya balik lagi akhirnya ngomongin
Yang itu kita bisa banding sama kita cerita tadi tentang Elizabeth. Iya. Yang kita udah terbiasa yang politisi mereka kayak lebih dari kita ya. Iya. Kita udah kayak kecil. Iya. Kayak di Inggris juga kita udah lahir, kita udah terbiasa sama ada ratu, ada raja, kita harus bangga, kita harus hormatin. kita harus terima semuanya. Kalau dia bilang, oh hari ini kamu nggak kerja 50 jam per minggu, kamu harus kerja 70 jam, ya kita harus terima. Kalau kita mengeluh nanti kita mungkin di penjara. Kita di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, tapi soalnya kita di Indonesia ya, di sini kita mungkin agak takut mengeluh tentang sesuatu yang kita udah terbiasa, kayak pemerintahan. Atau di Inggris juga kita ya mengeluh tentang kenapa dia ada banyak uang dan gesundheit dan kita enggak. Jadi itu pelajaran buat hari ini. Kita enggak mau ya sekarang harus protes, enggak. Cuma pikir kalau ada sesuatu, maksudnya ratu raja dan seluruh dunia kita sedih, selalu ada sisi lain yang ada orang yang dijajah sama Inggris yang sekarang bahagia. Nggak usah sampai bahagia ya, seenggaknya tapi pikir sama semua korban ya, memang pikir sama sisi lain dan itu bisa sama semuanya ada sisi negatif lain. Dan sisi positif pasti ada. Contoh ya, akhirnya flashback sedikit ya, Belanda menjajah Indonesia, itu negatif. Tapi sisi positifnya kita belajar tentang bendungan, tentang dam. Tentang dam. Itu kan peninggalan Belanda. Kebun raya contohnya, itu peninggalan Belanda. Terus kita selalu harus pikir sama satu hal dari perspektif, bukan dari bangga, tapi dari perspektif orang lain juga. Soalnya kalau kita cuma pikir aku benar, ini realitasku, kamu nggak bisa menghina ratuku. Kayak kacamata kuda gini. Kita nggak bisa berkembang kepikiran kita. Jadi pelajaran hari ini itu tentang itu. Terbuka. Pikir. Belajar berpikir dari segala arah. Bukan dari media, bukan dari yang kamu udah terbiasa dari kecil, tapi itu. Begitulah. Jadi hacker itu orang yang jahat atau enggak, kayak yang Julian Assange. Buat aku pahlawan, tapi di media penjahat. Di satu sisi dia penjahat bagi sebagian orang, di satu sisi dia pahlawan bagi sebagian orang. Dan kita harus cari yang informasi benar nanti. Nah itu pelajaran buat hari ini. Gak buat protes di jalan gitu langsung, gak usah, cuman pikir. Pikir aja, Ferdi Sambo. Apapun gitu pikir tentang itu, menciptakan pendapat sendiri. Yang nggak usah takut selama kita berpendapat benar gitu loh. Jangan berasumsi. Sama aja sih sebetulnya sih. Oke, mungkin untuk kali ini gitu aja dulu ya. Matur suwun. Sami-sami.